Ki Ageng Suryo Mataram atau Ki Ageng Suryo Mentaram adalah tokoh besar spiritual dari Jawa yang hidup pada abad ke-19. Pada masa itu, hampir semua tokoh Jawa adalah spiritualis karena pola pikir mereka yang berfokus pada filsafat timur, mencakup ranah spiritual dan moral, berbeda dengan barat yang lebih fokus pada materi dan fisik. Ki Ageng Suryo Mentaram adalah salah seorang anak dari Hamengkubuwono VII. Nama kecilnya adalah Armaji, dengan nama lengkap Bendoro Raden Mas Kudi Armaji. Ketika berusia 18 tahun, ia diangkat menjadi pangeran dengan gelar Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mataram, yang berarti matahari dari Mataram. Sejak kecil, mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk dalam bidang agama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meskipun demikian, Ki Ageng Suryo Mataram dikenal sebagai pribadi yang gelisah, merasa tidak nyaman di keraton dan sering mengeluhkan ketidakmampuannya untuk menemukan sosok manusia sejati di lingkungan tersebut. Beliau mencari manusia sejati selama bertahun-tahun dan tidak menemukannya hingga usia tuanya. Dalam proses pencariannya, bahkan sempat kabur dari istana karena merasa tertekan dengan statusnya sebagai pangeran. Kemudian meminta ayahnya untuk mencopot gelar pangeran, namun Hamengkubuwono VII tidak menyetujui permintaannya. Tidak diizinkan untuk naik haji atau meninggalkan istana, Ki Ageng Suryo Mentaram akhirnya nekat kabur saat terjadi kerusuhan di istana. Mengalami berbagai peristiwa pahit, termasuk pemecatan kakeknya, Patih Danurejo, perceraian ibunya oleh Hamengkubuwono VII, dan kematian istrinya setelah melahirkan bayi yang berusia 40 hari. Kesedihan dan kegelisahan ini mendorongnya untuk meninggalkan istana dan kabur hingga ke Cilacap, di mana ia hidup dengan berdagang kain dan stagen, menjalani kehidupan sebagai buruh bangunan, bekerja membangun sumur. Ki Ageng Suryo Mataram, yang terlahir sebagai pangeran, memilih untuk meninggalkan kehidupan istana dan menjalani hidup sebagai orang biasa. Seiring waktu, ia mengalami perjalanan yang mirip dengan pengalaman tokoh-tokoh spiritual lainnya, seperti Siddhartha Gautama dan tokoh-tokoh Zen, yang juga meninggalkan kehidupan mewah untuk mencari pencerahan. Ketika ayahnya menemukan dan mengetahui keberadaannya, ia disuruh pulang ke keraton, namun kembali merasa gelisah dan tidak nyaman. Ketika Hamengkubuwono VII meninggal, dan kakaknya, Hamengkubuwono VIII, menggantikannya, Suryo Mataram akhirnya diizinkan untuk melepaskan gelar pangerannya, mengingat kegelisahan yang ia rasakan selama ini. Momen yang mencolok adalah ketika Suryo Mataram ikut mengantar jenazah Hamengkubuwono VII ke makam Imogiri. Sementara pangeran-pangeran lain mengenakan pakaian kebesaran, Suryo Mataram memilih untuk mengenakan pakaian sederhana, yakni kopiah biasa dan jas putih yang tampak murah. Juga membawa payung kertas dan membeli soto untuk makan sambil lesehan. Tindakan ini semakin menguatkan kesan bahwa ia benar-benar stres dan tidak nyaman dengan statusnya di keraton. Setelah keluar dari istana, Suryo Mataram memulai perjalanan spiritual untuk mencari jawaban atas pertanyaannya tentang siapa sebenarnya manusia. Menjalani berbagai macam tirakat dan praktik spiritual, tidak hanya dalam tradisi Jawa, seperti Poso Mutih, Poso Patigeni, Ngrowot dan lainnya, tetapi juga dalam tradisi agama lain. Suryo Mataram juga menjalani tirakat yang menyiksa diri mirip dengan yoga dalam tradisi Hindu, namun tetap tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, ia menikah lagi dan menetap di sebuah desa bernama Desa Beringin, melanjutkan pencarian spiritualnya dengan cara yang lebih sederhana dan introspektif. Ki Ageng Suryo Mataram menetap di Desa Beringin, yang terletak di daerah Salatiga, Solo bagian utara. Di sana, membangun rumah dan dikenal oleh penduduk setempat sebagai Ki Gede Suryo Mataram, sebelum akhirnya dikenal sebagai Ki Ageng Suryo Mentaram. Di desa ini, beliau dipandang sebagai seorang tokoh spiritual dan cerdas, yang banyak melakukan tirakat. Dalam pandangan masyarakat Jawa waktu itu, orang yang melakukan tirakat dianggap sebagai orang pintar atau setengah dukun. Dan di suatu masa, beliau kemudian kembali lagi ke Yogyakarta. Ki Ageng Suryo Mataram memiliki rumah yang kini menjadi bagian dari perguruan taman siswa. Di rumah tersebut, sering berkumpul dengan teman-teman untuk berdiskusi pada malam Selasa Kliwon. Diskusi ini merupakan semacam sarasehan, dan salah satu temannya adalah Ki Hajar Dewantoro. Diskusi ini berlangsung pada masa penjajahan Belanda, dan merupakan salah satu tempat lahirnya gagasan untuk mendidik masyarakat yang kemudian melahirkan taman siswa. Taman siswa ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro untuk mendidik anak-anak muda, sementara Ki Ageng Suryo Mataram fokus pada pendidikan orang-orang tua. Pendidikan bagi orang-orang tua ini sering disebut sebagai ilmu tuwo, bukan karena umurnya yang tua,
Tetapi karena biasanya hanya orang dewasa yang bisa memahami dan menghayati ajarannya, sedangkan orang muda seringkali belum dapat menangkap maknanya secara mendalam. Ki Ageng Suryo Mataram juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Jepang. Beliau dan rekan-rekannya mengirim surat kepada pihak Jepang untuk meminta fasilitas membentuk pasukan. Surat permohonan ini dikabulkan, dan lahirlah pasukan yang dikenal dengan nama PETA, Pembela Tanah Air, yang merupakan salah satu langkah awal dalam pembentukan kekuatan militer Indonesia. Salah satu kontribusi Ki Ageng Suryo Mataram adalah menulis buku kecil berjudul Jimat Perang yang diberikan kepada Soekarno. Buku ini kemudian sering digunakan oleh Soekarno dalam ceramahnya. Dalam foto-foto yang ada, Ki Ageng Suryo Mataram selalu terlihat dengan pakaian sederhana, seperti belangkon atau baju koko, menegaskan kesederhanaan hidupnya meskipun ia adalah seorang tokoh penting. Salah satu konsepnya tentang kebahagiaan yang dikenal sebagai Kauru Bejo. Dalam pandangan Suryo Mataram, bejo bukan sekadar untung, tetapi lebih kepada hakikat kebahagiaan. Suryo Mataram menyarankan agar kita tidak hidup berlebihan atau kekurangan, tetapi cukup sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Konsep ini mencakup 5 aspek: sak butuhe, seberapa banyak yang dibutuhkan; sak perluni, seberapa banyak yang diperlukan; sak cukupe, seberapa banyak yang cukup; sak benere, yang benar; dan sak mestini, yang seharusnya. Menurutnya, hidup yang baik adalah yang pas, tidak kurang dan tidak lebih. Masalahnya, banyak orang yang tidak memahami takaran yang tepat untuk dirinya sendiri. Misalnya, ketika diberi uang, seseorang seringkali kesulitan menentukan jumlah yang sebenarnya dibutuhkan. Hal ini juga berlaku untuk hal-hal lain dalam hidup, seperti waktu, energi, dan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menetapkan kebutuhan kita dengan bijak agar hidup dapat berjalan seimbang dan bahagia. Pentingnya memahami dan mengukur kebutuhan ini adalah untuk menghindari kesalahan atau kekurangan yang bisa mengganggu keseimbangan hidup kita. Seperti dalam filsafat, kadang-kadang kita tidak perlu mempelajari semua detail, cukup ambil substansi dan aplikasikan sesuai kebutuhan kita.